Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu sababun na'imi sya'imil mu'ayyad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mufaddalul musharraful mu'ayyad wa ala alihi wa ashabihi ma raka'a raki'u wa sajad. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga bisa hadir dalam rangka untuk menunaikan ibadah yang sangat tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Dan perlu diingat bahwa di hari Jum'ah itu merupakan sayyidul ayyam, hari yang sangat istimewa li ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doanya mustajabah, ampunannya diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah dengan ajaran-ajarannya. Semoga insya Allah kita semua termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sebentar lagi Ramadan akan tiba. Karenanya perlu disiapkan. Dikatakan kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, puasanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, ghufira mabni majhul, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian ada satu hadis lagi, man qama ramadhana qama yaqumu, barang siapa yang bangun malam. Maksudnya bangun malam mengerjakan sunnah-sunnah di malam Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai ihtisaban
huwa ikhlasun lillah. Kata Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddadi di dalam kitab Wasayatul Imaniyah, imanan wahtisaban ay huwa ikhlasun lillah. Dalam melaksanakan ibadahnya, sunnah-sunnahnya, qiraahnya, tilawaahnya, sedekahnya, bahkan mengerjakan tidak hanya sekedar puasa wajib, kesunahan-kesunahan ikhlas karena Allah, maka keikhlasan yang dikerjakan tadi menjadikan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut. Artinya bulan Ramadan begitu bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Karenanya dalam melaksanakan ibadah Ramadan tersebut, jangan sampai justru malah kita ketika ikut sholat taraweh, baca Qur'annya agak panjangan dikit, kelamaan, komen, ngomong, lama banget, kecepatan, cepet banget. Justru malah di sini yang namanya puasa ini, kalau menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddadi, adalah prinsip dasarnya puasa itu adalah tatahadzabu nafsuhu wa tad'ufu syahwatuhu. Bagaimana ketika kita dengan puasa ini untuk mendidik, mengajarkan, melatih jiwa kita yang tadinya bebas, terikat dengan aturan imam, ikut dengan aturan jamaah. Tadinya bebas, sholat mau cepat, mau lambat, mau depan, mau belakang. Tapi begitu taraweh ikut aturan imam. Jadi tatahadzabu nafsuhu, untuk menata, mendidik, mentarbiyah jiwanya. Wa tad'ufu syahwatuhu, dan untuk melemahkan syahwatnya. Syahwat yang dimaksud adalah ketergesa-gesaan. Syahwat yang dimaksud adalah gak betah sholat ini lama-lama. Ini kan rata-rata kan semua punya nafsu yang seperti ini. Jadi karenanya adanya Ramadan ini, tatahadzabu nafsuhu wa tad'ufu syahwatuhu, untuk mendidik nafsunya dan untuk melemahkan syahwatnya, hatta sehingga yajidal masal ju'i wal atas, sehingga dengan mendidik tersebut ketika datang siang hari terasa ada rasa lapar, terasa ada rasa haus, ingat bahwa kita sedang dididik nafsunya. Ingat, kita sedang dididik untuk dilatih jiwanya. Ya rahimahullah. Jadi karenanya ketika kita mampu mendidik hal tersebut, sehingga maka tidak terasa dalam hal ini watathuru alaihim atharuhu min anwaril mukasyafati wal khusyu'i lillah. Kalau kita benar-benar dengan hal itu terdidik dan terlatih serta terbiasa, maka pada saat hal yang sama ketika terjadi hawa nafsu memuncak, ketika keinginan hawa nafsu itu datang bertubi-tubi, mengembang dalam jiwa, maka sesungguhnya pada saat itu Allah ingin mensucikan batinnya, ingin mensucikan ruhaniyahnya.
alaihim atharuhu minal anwar. Dengan demikian maka akan ada bekas-bekas dari nilai puasa itu sendiri. Ada bekas-bekasnya. Artinya ketika sedang merasa lapar, teringat saudara kita yang kelaparan. Ketika kita haus, teringat saudara kita yang kehausan. Seperti yang terjadi di Palestina dan lain-lain sebagainya. Cuma karena kita terbiasa dengan serba ada, terbiasa dengan semuanya tercukupi, sehingga seolah-olah puasa ini bypass. Kalau bisa yang namanya puasa, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Tidak ada hikmahnya kalau demikian. Makanya kata Habib Syekh Abdullah bin Alawi dalam kitabnya, hal tersebut diharapkan untuk meraih daripada nilai puasa yang seperti itu, kita hendaklah diperbaiki di dalam ketika kita makan atau berbuka ataupun ketika kita bersahurnya. Apa yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki, boleh kita makan, tapi makanlah secukupnya. Boleh kita berbuka, tapi berbukalah secukupnya. Jangan sampai berlebihan. Karena haus, karena lapar, semuanya sehingga dimasukkan, dipindahkan ke dalam perut. Begitu datang berangkat sholat tarawih, di tengah jalan sudah terasa perutnya sudah kenyang, jalan pun lamban. Mendengarkan ini kayaknya kelamaan, kayaknya ustadznya kurang cepat, kayaknya ini itu dan lain-lain sebagainya. Kata kuncinya adalah karena kita terlalu israf, berlebih-lebihan. Karena dalam amalan ibadah puasa ini diharapkan kita mau menatanya hal tersebut. Kemudian dalam amalan ibadah puasa, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi di dalam kitab Sirrul Asrar, puasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama lil awam, artinya untuk orang-orang awam. Apa itu orang awam? Pemula. Kalau sekolah bisa TK, bisa sekolah dasar, pemula. Yang penting sekolah. Kalau puasa tingkat pertama, yang penting puasa. Masya Allah. Jadi al-imsaku anil masyrubati, anil makulati wal masyrubati, wa anil liqa'i fin nahar min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa jilid pertama hanya mencegah atau menahan makan dan minum serta yang membatalkan di waktu siang hari, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau puasa kita modelnya seperti itu tingkatan awal, baru jilid pertama. Kemudian kalau pada puasa tingkatan jilid yang kedua, wa amma shaum tariqah aw shaum salihin, puasanya orang soleh, fa huwa ayyumsika jami'i a'dha'ihi minal muharramati wal manahi wal dhamaimi mithlal ujubi wa ghairihi zahiran wa batinan laylan wa naharan. Fa idza fa'ala syai'an min hadhihi al-af'al allati dzakarnaha batala shaum tariqah aw shaum salihin. Pada puasa jilid kedua ini
tidak hanya menahan makan dan minum, mencegah makan dan minum serta hubungan biologi suami istri di siang hari. Tidak hanya itu, akan tetapi lebih ditekankan ayyumsika jami'i aqda'ihi, bagaimana menahan seluruh anggota tubuh kita minal muharramati, dari seluruh perkara keharaman. Bicara haram, ghibah yang dilarang, yang tidak patut, yang tidak halal, yang berdosa, tinggalkan. Kapan itu? Lailan wa naharan, zahiran wa batinan. Tidak siang hari, malam hari pun tidak. Siang hari nggak boleh melihat, berbicara dusta, berbicara ghibah, berbicara maksiat. Malam harinya pun tidak boleh. Jadi tidak hanya sebatas di siang hari, tidak hanya di siang hari, tapi sampai juga di malam hari. Karenanya pada puasa jilid yang kedua ini yang disebut dengan shaumut thariqah atau shaumus salihin, atau di dalam Al-Quran disebut dengan la'allakum tattaqun, seperti puasanya orang bertakwa, seperti orang puasanya yang soleh tadi, adalah mu'abbadun fi jami'i umrihi, berpuasa seluruh anggota tubuh kita dari segala macam perkara-perkara yang diharamkan fi jami'i umrihi, sepanjang umur. Ramadan gak boleh ghibah, selesai Ramadan gak boleh ghibah. Di Ramadan tidak boleh bohong, selesai Ramadan tidak boleh bohong. Di Ramadan kita tidak boleh mencuri. Di Ramadan kita tidak boleh berdusta. Selesai Ramadan tidak boleh mencuri. Selesai Ramadan tidak boleh berdusta. Karenanya negeri kita ini harusnya dilatih dan dididik dengan puasa tiap tahun sebulan penuh. Harusnya hilang korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan hal-hal yang sifatnya mungkar, zalim, dan lain-lain yang sifatnya merusak. Harusnya itu tidak ada dalam jiwa orang yang beriman. Kalau itu puasanya benar. Tapi kalau hanya puasanya hanya, mohon maaf, menahan makan dan minum saja, makanya pantas banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi kebohongan, banyak terjadi kebocoran-kebocoran anggaran dan lain-lain sebagainya. Makanya dalam Sahih Al-Muslim, Rasulullah SAW diingatkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, man lam yada' qaul az-zur wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak menghentikan bicara bohong, ucapan bohong, perbuatan bohong, hal macam-macam yang sifatnya kebohongan-kebohongan, maka kata Rasulullah, falaisa lillah, Allah nggak butuh dari sifat nggak lapar dan nggak minumnya orang tersebut. Sisi lain, puasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang bertakwa. Tapi di sisi lain ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min syami illa al-ju'i wal aqas. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh dari pahala puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus saja. Jadi
Tidak ada yang dirubah dalam jiwanya. Makanya apa? Kebohongan tetap jalan, kecurangan tetap ada. Bahkan hal-hal yang negatif di muka bumi ini memang antara yang baik dengan yang tidak baik, yang baik dengan yang curang akan selalu ada sampai dengan hari kiamat. Ibarat antara hak dengan batil akan selalu ada. Baik terus gak mungkin, curang terus, bohong terus gak mungkin. Kalau jelek semua ada di neraka, kalau baik semua pasti ada di surga. Karenanya di dunia ini dua hal, pasangan antara yang baik dan buruk tadi ini pasti akan selalu terjadi dan ada. Tinggal pertanyaannya, kita berada pada posisi yang mana? Apakah kita tergolong dari bagian orang-orang yang membela dan yang mendukung, bahkan orang yang mendorong dalam perbuatan tidak baik, ataukah kita tergolong dan termasuk golongan orang-orang yang selalu memperjuangkan kebaikan? Tinggal kata kuncinya, tanya sama diri kita sendiri. Karenanya puasa yang dibentuk dalam bentuk la'allakum tattaqun, la'alla bentuknya adalah ditarjih. Pengharapan artinya 50% bisa terjadi orang ini jadi orang takwa, tapi 50% bisa jadi puasanya mereka tidak diterima. Karenanya takwa yang dibentuk, kata Imam Ali karramallahu wajhah, haruslah membentuk sifat mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Yaitu mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga adalah muhasabah. Harusnya dalam berpuasa menghisab diri kita, introspeksi diri kita. Dan yang keempat adalah mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Harus berani mengikop diri kita. Kalau itu memang salah, ya harus akui salah spontan. Kalau memang itu tidak baik, aku ini tidak baik. Tinggal bertobat, meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Dan yang terakhir, mujahadah. Harusnya orang yang berpuasa membentuk takwa tersebut sifatnya mujahadah, artinya apa? Sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal yang demikian ini bisa terwujud, dan semoga sekali lagi Ramadan yang akan kita hadapi ini benar-benar menjadikan orang-orang yang bertakwa, benar-benar takwanya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa ghafurul mustaghfirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah mudhil khalqi wa mu'idi wa musi'ir rizqi wa jalibi qabilit taubati wa muridi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuqawi qulubana wa tuharrisuna min kaidi a'da'ina a'da'i. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan da'imatan bidawami mulki wa ala alihi wa ashabihi wa junudi. Fa ya ayuhan nasu ittaqullah haqqa tuqatih. Innallaha amarakum bi amri wa bada bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyada bil mu'minina min ibadihi. Faqala ta'ala azza min qailin karim,
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wa rusulika wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba zawjatina wa dhunuba auladina wa dhunuba ikhwanina wa dhunuba ikhwatina wa dhunuba ustadina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Was'alullaha min fadlihi ya'idzukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.